Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi kali ini aku mau review tentang apa ini namanya? Flip chart Eco Racing. Nah, jadi aku udah jadi member Eco Racing ya, guys. Alhamdulillah ikut bersinergi di sini. Semoga jadi ibadah berkah karena tujuan dari sinergi ini adalah untuk mensukseskan salah satunya yaitu Go Berkah No Riba ya. Kalau udah berkah itu ya insya Allah ya, dan no riba lagi ya kan, karena riba ini udah menjamur di kita ya guys. Kalau dari awal aja pembahasan flip chart ini itu udah kita itu kena riba gitu dari awal pembahasan ya. Ini kan setiap orang itu punya tujuan, impian seperti itu ya. Impiannya tuh apa? Misal motor, mobil, rumah seperti itu. Itu kalau nggak pinjam ke bank gimana bisa beli rumah, bisa buat rumah. Kalau nggak pinjam ke bank gimana bisa beli mobil seperti itu. Dan padahal kalau kita menyerah dari riba ya, makanya Allah itu memerangi riba. Dan kita itu juga harus berusaha memerangi riba gitu loh guys. Jadi kita ini gimana caranya walaupun kita ini udah menjamur ya, kita ini berusaha biar kita itu nggak perlu pinjam uang kalau mau beli sesuatu, karena solusinya tuh udah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jual beli seperti itu. Riba itu beraneka macam dan jual beli itu beraneka macam guys ya. Jadi jual beli itu bisa jual beli apa namanya, kayak wakalah ya, ada wakalah, ada jual beli tunai, ada jual beli hutang ya, seperti itu ada. Cuman yang membuat itu jadi nggak halal itu ya riba itu guys. Dan riba itu termasuk cobaan untuk kita umat Islam ya, bahkan di seluruh agama-agama yang lain itu tidak boleh, riba itu nggak boleh gitu loh guys. Karena aku udah pernah nonton videonya Ustadz Syafi Antonio ya. Dia pakar ekonomi Islam juga ya, kurang lebih seperti itu. Informasi yang aku dengar seperti itu ya. Dan ancaman riba itu ada di Quran surah Al-Baqarah 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan dalam kurung meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi dari transaksi riba ini ada semacam pengambilan paksa seperti itu ya. Itu termasuk jenis aniaya seperti itu. Bahkan
kalau keterusan itu bisa jadi zaman jahiliyah. Kalau untuk yang sekarang memang bukan seperti zaman jahiliyah, cuman ya gini aja, kalau semuanya 3 bulan tidak apa namanya 3 bulan tidak apa tuh namanya tidak bisa ngangsur ya, itu terus ditarik ya kan, itu juga itu juga sebenarnya itu sebuah kesalahan sebenarnya. Kalau ditarik itu ya apa tuh ya, propertinya itu dijual, seharusnya kan kayak gitu, propertinya dijual, habis itu untuk apa tuh namanya, karena membeli itu segini, kalau karena membeli itu segini berarti kurangannya segini, kalau dapat itu segini. Kalau misal motor ya, motor dijual tunggakan kurang 3 bulan, itu kan cuma 1 juta misal ya, 3 bulan kurang 1 juta terus ditarik sama dealer. Nah, seharusnya kan 3 bulan itu ya, itu kan bisa tuh apa tuh namanya bisa tuh apa tuh namanya kita itu ya negosiasi lah, enaknya tuh gimana kan gitu, apa motor ini tak jual ya atau dioper kredit. Nah itu kan bisa, cuman kalau udah main debt collector ya maaf kayak gitu ya, seperti itu. Dan untuk produk kita ini juga ada di surah Quran, surah Al-A'raf 56, untuk jangan merusak, jangan berbuat kerusakan gitu. Jadi kalau kita ini abai ya, kita itu sama aja berbuat kerusakan yang nggak langsung kayak gitu. Jadi dia melihat orang melakukan kerusakan ya, itu adalah setan bisu, seperti itu kalau yang kalau dari Ustadz Abdul Somad. Dan Quran surah Al-A'raf 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau mau ngamalin ayat ini guys, kalian kalau pakai eco racing insya Allah berpahala. Kenapa? Karena di sini kita disuruh untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kalian tahu nggak, gas CO2 itu ya, fungsi eco racing ini kan untuk menghilangkan gas CO2 sampai 100% loh guys. Ya secara bertahap ya, nanti sampai 100%. Nah, gas CO2 itu dia itu menyumbang global warming di dunia, termasuk salah satunya dari gas CO2 tersebut. Jadi kalau mengamalin ini insya Allah kalian dapat pahala, sekaligus kalian juga kalau nggak mengamalkan ini berarti abai, malah dosa guys. Ya aku nggak nganu sih ya, apa namanya, berbagai pandangan berbeda-beda ya, monggo. Ya seperti itulah. Dan ini riba, ini di hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat 7151. Riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringan seperti seorang anak berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling parah adalah seorang membeberkan kehormatan saudaranya sesama muslim. Seperti itu. Jadi
Ngeri yo guys. Riba itu paling ringan itu berzina sama ibunya sendiri ya. Jadi ini harus menjadi perhatian buat kita semuanya, biar kalau apa-apa tuh solusinya itu ada gitu loh. Jual beli kan gitu, jual beli, apalagi yang ini kan jual beli yang uh, menguntungkan penjualnya, karena uh, kita membangun sistem kayak gitu loh guys. Nanti kayak kita itu punya perusahaan sendiri, punya karyawan sendiri yang gaji yang menggaji itu perusahaan, dan kita tinggal memberikan apa tuh namanya, apa yang mereka butuhkan gitu. Kalau males ya disemangatin, kalau limiting belief ya dikasih pencerahan gitu ya. Ya Allah akan mengabulkan setiap hambanya yang berdoa seperti itu. Barang siapa termasuk orang yang senantiasa bersedekah, maka dia akan dipanggil masuk surga lewat pintu sedekah, seperti itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3666, Muslim nomor 1027. Misal gini guys, sedekah ini banyak macam ya. Sedekah ini banyak macam. Jadi sedekah ini banyak macam. Misal gini aja deh. Misal kalian punya keluarga, belum punya rumah kayak gitu. Terus emang dia itu juga bisanya cuman kerjanya cuman ngumpulin dalam sebulan 1 juta, dalam setahun 12 juta gitu. Terus harus berapa tahun tuh biar bisa kumpul 100 juta kan kayak gitu ya, sampai 10 tahun ya kan. Itu buat rumah gitu ya. Kalau besok harga properti ya, harga bahan-bahan bangunan itu masih segitu, kalau nggak segitu ya masih semuanya besok lagi naik lagi sampai 200 juta. Nah itu kan apa tuh namanya, saudara kalian kayak gitu, itu perlu apa tuh namanya ya, perlu dukungan dari kerabat-kerabatnya kayak gitu ya. Tapi kan apa tuh namanya ya, nggak tapi sih, sedekah itu ya sedekah aja. Kamu belum punya rumah, yuk kita bareng-bareng kita bareng-bareng ngumpulin semuanya 5 bersaudara ya, yang satu berapa ini ya, 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta 20 juta ya, sampai 100 juta ada guys. Ini jarang banget guys kayak gitu ya, enggak jarang banget kayak gitu. Nah, dan udah ngurusin rumahnya sendiri-sendiri kayak gitu ya. Ini tetap prakteknya ini keren sih kalau bisa kayak gitu. Tapi kan kita lihat realita gitu loh guys ya, itu nggak ada yang bisa bantuin gitu ya. Aku bantuin, nanti kalau kamu nggak balikin, nah masih kayak gitu juga ya kan. Terus ya kayak gitu, terlalu banyak suudon kayak gitu. Kalau bisa kayak gitu bagus, karena emang yang kita butuhkan ini bukan apa namanya, yang kita butuhkan ini bukan sekedar pengen kaya, tapi sekedar pengen bangun rumah atau pengen apa gitu yang tidak riba loh guys ya. Aku bilangnya yang bukan riba loh ya. Nah itu agak susah gitu loh.
Nah, ini di sini ada solusi ya. Jadi setiap orang ya, ini dengan jalan jual beli kayak gitu. Kalau jual beli kan beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kan sedekah ya. Kalau sedekah itu kan ya, kalau utang piutang malah nanti berabe. Besok kalau nggak bisa balikin, aduh kan kayak gitu. Kalau seumpamanya bisa balikin ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa balikin, wah berabe gitu ya kan. Malah jadi putus saudara kan kayak gitu. Ya, ini karena memang ya sebagian besar itu orang yang setelah menikah ya itu belum punya rumah gitu, masih satu rumah sama mertua yang laki-laki atau yang perempuan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, solusinya dengan bagaimana biar nggak riba ya, itu dengan cara jual beli ya, jual beli yang halal kan kayak gitu. Dan di sini bukan hanya jual beli, kalau jual beli aja juga sama aja kerja kan kayak gitu. Bukan hanya jual beli, tetapi di sini membangun kayak reseller kayak gitu ya. Reseller atau kayak gitulah. Jadi setiap orang pasti memiliki impian ya. Semua orang ya. Ini ada kendaraan pribadi 500 juta ya. Kendaraan 500 juta. Ini pasti pengen ya. Gimana 500 juta? Rumah aja belum bisa bangun kan kayak gitu ya. Kalau yang apa tuh namanya? Kalau yang udah bisa bangun, wah itu apa tuh namanya? Masya Allah ya, kalau kalau ada yang udah bisa gitu. Ya dalam kurung bukan pinjam ke bank loh ya, bukan pinjam ke bank gitu. Ya kalau pinjam ke bank punya apa tuh namanya? Punya pendapat sendiri, dalam artian ada salah satu ustadz yang mengatakan kalau udah kalau kalau terpaksa banget terus gak bisa ya pinjam ke bank, nah itu udah, kalau terpaksa emang nggak apa-apa gitu. Terpaksanya itu ya karena nanti kalau nggak pinjam ke bank ini bakal lebih runyam. Nah semuanya kayak gitu ya, semuanya di mertua itu udah parah kayak gitu. Yang sana gini, yang sana gini, yang sana ini kan kayak gitu semuanya. Nah oke lah, kita lanjutin aja ya seterusnya. Jadi setiap orang itu punya impian bangun rumah, beli mobil ya, rumah rumah yang mewah ya 1 miliar ya, terus berangkat haji ya, terus lunas hutang juga, kuliah 200 juta, ini kuliah 200 juta guys, terus resepsi pernikahan guys ya. Jadi inilah yang kita pikirkan ya, yang kita pikirkan itu nanti itu aku mau gini-gini aja atau ingin bertumbuh gitu. Misal gini, oke lah kita itu bersyukur ya, kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita seperti itu. Tetapi kita juga nggak boleh menyerah dengan keadaan gitu. Kita boleh pasrah dengan apa yang sudah kita usahakan seperti itu. Tetapi kita nggak boleh menyerah gitu. Pasrah sama menyerah itu beda loh guys ya. Kalau pasrah itu ya, ya Allah, aku udah berusaha semaksimal ini, tetapi aku serahkan ya, aku serahkan keputusannya kepadamu seperti itu. Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan daripada diriku sendiri kan kayak gitu. Jadi memang sudah digariskan kita ini sebagai manusia rezekinya itu udah di apa tuh namanya? Udah digariskan kayak gitu ya. Cuman Allah itu mengetahui kapasitas kita ini, kamu tuh segini kan kayak gitu. Dan
untungnya gitu. Kita itu nggak tahu kan kayak gitu. Kita nggak tahu Allah itu mau nentuin kita itu sekaya apa kayak gitu. Ya karena kita itu nggak tahu, kita itu nggak tahu nasib kita itu bakal seperti apa. Berarti kita tinggal minta aja, dan nasib itu bisa dirubah dengan cara berdoa, berusaha ya, berikhtiar ya, upgrade diri gitu. Jadi misal kayak anak kecil, dia itu masih anak kecil, masih baru aja bisa jalan gitu. Terus dia baru bisa ngomong, terus lihat motor, terus dia minta motor gitu. Dia udah punya keinginan pengen naik motor gitu, padahal dia masih kecil kan kayak gitu. Ya orang tuanya tahu kalau anak kecil itu belum bisa naik motor, makanya gak dibeliin ya kan kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita memantaskan diri sebagai hamba Allah supaya kita itu pantas untuk mendapatkannya gitu, dititipin atau mendapatkannya ya, seperti itu. Oke, sekarang gini, orang itu kan bekerja ya, entah dia bekerja atau dia jualan ya. Terus habis dia bekerja, dia itu gajian. Nah, setelah bekerja gajian, setelah gajian dia punya kebutuhan, beli beras, beli minyak dan lain-lain tuh ya, beli pakaian juga banyak. Terus dia menabung kayak gitu. Setelah menabung, dia impiannya itu mau kemana. Misal menabung 1 juta dalam 12 bulan ya. 1 juta 12 bulan itu kan 12 juta dikali 50 tahun berapa itu? Baru 600 juta gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam sebulan kalian bisa ngumpulin uang berapa tuh? 1 juta. Maksudnya nyimpen ya. Kalau kalian bisa nyimpen dalam 1 bulan tuh uang 1 juta, itu dalam 50 tahun kalian itu baru bisa punya uang 600 juta gitu guys. 50 tahun loh guys. Umur kita udah berapa? Aku aja udah 30 loh. 30 kalau tambah 50 tahun tuh berapa? 80. Astagfirullah. Itu aja baru berapa tadi? 600 juta. Waduh. Gak kebayang guys. Wah, coba Anda bayangkan ya. Terus sekarang misal Anda menabung itu dalam sebulan tuh 3 juta ya, 3 juta. 3 juta dikali 12 bulan dikali 50 tahun sama dengan 1,8 miliar. Nah, dalam 50 tahun kalian bisa dapat 1,8 miliar. Pertanyaannya adalah berapa ini? Kalian bisa nggak dalam 1 bulan itu nyimpen 3 juta gitu ya? Mungkin kalau kalian gajian ya, bayaran kalian, gaji kalian itu berapa tuh ya? Misal gaji kalian itu 10 juta ya, atau 5 juta, itu diirit-iritin tuh. Kalau enggak ya 10 juta 15 juta lah. Nah itu insya Allah bisa nabung 3 juta gitu loh guys. Kalau gajinya ya baru 2 juta 3 juta ya, ya kalian coba pikirkan ulang lah gitu. Bukannya aku minta bukannya aku apa tuh ngasih arahan buat resign, buat keluar, itu bukan. Cobalah bangun bisnis ketika kalian itu sedang bekerja. Ketika kalian sedang bekerja, cobalah bangun bisnis. Kalau kalian bangun bisnis,
ketika bekerja dan setelah bisnis kalian itu jalan ya, bisnis kalian tuh jalan dan keuntungannya ya, income per bulannya itu lebih besar daripada pekerjaan kalian. Nah, itu layak kalian geluti sampai 2 kali lipatnya, 5 kali lipatnya seperti itu ya. Jadi memang hidup ini memang seperti sebuah perlombaan gitu loh guys ya. Dan kita mintanya sama Allah gitu, ya itu sah-sah saja. Yang penting jangan lupa zakat ya, jangan lupa sama orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Jadi jadi tadi tuh menabung 3 juta aja dalam 50 tahun. Artinya apa? Kalau udah 50 tahun berarti kalian baru bisa beli itu motor impian kalian, mobil impian kalian ya, mungkin Pajero atau apa, rumah impian kalian. Itu kan udah tua gitu loh guys ya. Jadi daripada berlama-lama, kita langsung aja apa tuh namanya, kita langsung aja ke slide selanjutnya. Untuk paradigma umum. Aku kalau ngomong ini mungkin aku belum latihan public speaking ya, jadi aku kurang begitu bagus ngomongnya, lagi belajar. Paradigma sukses itu adalah orang itu bekerja, habis bekerja gajian, habis gajian kebutuhan ya, kebutuhan makan, minum, beli pakaian, beli kendaraan, macam-macam ya. Terus mereka punya aset ya. Aset itu kayak apa ya, aset itu ya bisnis gitu guys. Aset itu adalah bisnis. Aset adalah bisnis yang kalian kembangkan gitu. Atau kalian beli tanah yang lapang ya, terus kalian bisa bagi hasil sama orang atau apa ya, atau siapa gitu, buat tanemin apa gitu, berapa persen. Nah itu apa namanya, aset kayak gitu. Jadi kalian nggak capek-capek tuh, kalian nggak menukarkan waktu kalian dengan apa namanya, kalian nggak menukarkan waktu kalian dengan uang gitu. Biarkan uang itu berputar sendiri untuk mencari temannya ya, dan nanti bisa kita manfaatkan seperti itu. Kalau udah punya aset nanti baru impian. Nah, masalahnya gini, modal membangun aset itu sangat mahal guys. Solusinya menjadi distributor penjualan langsung gitu, jadi namanya PLBS ya. Keunggulan PLBS itu adalah modalnya tuh kecil ya, resikonya juga kecil ya, terus potensinya besar, lalu waktunya fleksibel. Waktunya itu kalian mau waktu senggang gitu juga bisa gitu. Dan waktu fleksibel ini bukannya kita ngerjainnya itu sembarangan ya, bukan kayak gitu. Cuman kita bisa nyempetin waktu pas kita itu lagi waktu luang, misal seperti itu. Misal kalian bekerja, terus kalian bekerja, setelah kalian bekerja itu kalian tuh bisa ngerjainnya malam hari ya, no problem gitu ya kan.
Kalian bekerja, kalian bisa ngerjainnya malam hari, no problem. Seperti itu. Dan nanti kalau udah jalan ya, udah jalan, itu barulah apa namanya? Kalian tuh penghasilan dari bisnis ini itu lebih besar daripada penghasilan kalian. Nah, itu pekerjaan kalian bisa kalian tinggalkan seperti itu. Dan aset Anda itu berupa jaringan gitu. Jadi ini kan nanti ada kedalaman, ada kelebaran kayak gitu ya. Dan itulah aset kalian. Jadi itulah yang nanti akan kalian bimbing kayak gitu. Kalian bimbing, kalian pengen buat resolusi tahun baru, kalian pengen buat grup meeting, kalian pengen buat grup bimbingan, kalian pengen buat grup apa itu namanya, ingin buat grup seminar ya. Sekarang tuh banyak tuh kan di WA itu ya. Nah, itu juga bisa gitu loh guys. Apalagi kan kalau di WA itu kan gratis ya, nggak usah nyewa-nyewa tempat ya, kayak gitu. Jadi aset Anda itu berupa jaringan distributor yang terus berkembang seperti itu. Kenapa terus berkembang ya? Karena mereka ini juga mau apa namanya? Mereka itu yang Anda rekrut di sini itu juga mau mewujudkan impian mereka juga di sini gitu. Coba kalian minta tuh orang yang baru gabung gitu, kamu jangan jalanin bisnis ini ya gitu, padahal dia udah bayar gitu. Ya nggak mau lah, kan kayak gitu. Aku akan sukses di sini apapun caranya. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku harus sukses kan kayak gitu. Tetap dia bilangnya kayak gitu. Jadi dia akan terus berkembang seperti itu. Ya itu kan belum terjadi. Tetap ada namanya apa tuh, tawakalnya tuh ada, cuman mindset cara berpikirnya itu ya kayak gitu biar sukses seperti itu. Nah, ini perbedaan sistem penjualan konvensional sama sistem penjualan berjenjang. Jadi kalau sistem penjualan konvensional ya guys, itu dari produsen ya, itu nanti ke pusat, langsung ke provinsi, ke kota, ke grosir, ke warung ya, seperti itu. Lalu baru ke konsumen seperti itu. Dan dari perputaran ini produsen atau pusat ya, itu membuat mereka membuat iklan di TV-TV, di koran ya, di majalah, di macam-macam ya, iklan untuk memberitahu konsumen kalau ini ada produk bermanfaat, yang kalau kalian pakai produk ini akan bermanfaat buat kalian ya. Ya banyak lah, ada pasta gigi, ada apa namanya, ada pasta gigi, ada pasta gigi, ada sabun mandi, ada macam-macam. Nah itu bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian nggak dikasih iklan, nggak dikasih kayak gitu kalian nggak tahu gitu. Biar kalian tahu ya harus harus ada iklan kayak gitu. Kalau nggak seperti itulah. Nah, keuntungan 40% ini itu dibagi-bagi ya, dari pusat ke provinsi, ke kota, ke grosir, ke toko, warung ya, lalu ke konsumen. Nah, itu dibagi-bagi, misal dari produsen itu 2000, ke pusat itu udah 3000, ke provinsi itu udah 5000,
ke kota itu udah 8.000, ke grosir itu udah 10.000, ke warung toko ya itu udah 12.000 kayak gitu. Jadi ini ada keuntungan yang berputar di sistem konvensional gitu. Dan inilah namanya jual beli tuh kayak gitu, saling menguntungkan ya guys. Jadi di konvensional juga oke, di penjualan berjenjang atau penjualan langsung itu juga nggak masalah kayak gitu. Yang penting sistemnya adil kayak gitu. Udah dapat sertifikat halal juga dari Majelis Ulama Indonesia, nggak ada dolim, nggak ada tipu, nggak ada judi, nggak ada riba ya. Itu insya Allah aman kayak gitu. Dan di sini udah dapat legalitas dari Majelis Ulama Indonesia tentang sistem bisnisnya seperti itu. Dan untuk sistem penjualan berjenjang itu langsung guys. Jadi dari produsen itu langsung ke distributor tunggal ya. Kalau di kita itu kayaknya namanya stokis gitu. Nah, distributor tunggal ini nanti dia punya mitra gitu. Ya, distributor tunggal ini juga dia juga mitra gitu. Terus dia juga punya mitra yang bergerak ya, yang ngiklan, yang menjual kayak gitu. Nah, langsung ke konsumen gitu. Bahkan mitra ini juga konsumen kayak gitu. Dan keuntungan 40% dari perputaran tadi itu diberikan kepada mitra gitu. Jadi yang dibayar besar di sini itu adalah mitra gitu. Karena apa? Di sini itu tugasnya tuh ya cuman ngomong kayak gitu. Cuman ngiklan kayak gitu ya. Seperti itu. Dan namanya juga iklan itu misal kalian tuh lihat iklan gitu, kalau kalian nggak butuh ya kalian nggak beli kan kayak gitu ya kan. Di TV itu juga kan kayak gitu. Cuma nanti kalau udah saatnya butuh ya kan, kalian tahu informasinya ya kalian beli kayak gitu. Nah di sini juga sama, namanya juga iklan gitu. Kalau iklan itu nawarin sekali belum diterima, no problem kayak gitu. Besok lagi uh, besok lagi entah ya kan belum mau itu kan, entah dia masih mau mempelajarinya atau entah dia pengen apa tuh namanya, entah dia pengen mempelajarinya atau dia belum punya uang atau dia belum yakin. Nah nanti akan bertumbuh gitu. Kalau belum yakin nanti lama-lama dia akan oh ternyata benar kan kayak gitu ya kan. Kalau yang belum punya uang gitu tapi udah yakin gitu, nanti kalau udah punya uang dia insya Allah bakal gabung kayak gitu. Terus jadi kan orang itu kan nggak bisa ya langsung kayak apa tuh namanya, kayak zaman penjajahan dulu gitu, kamu harus pakai ini, nggak bisa. Namanya juga jual beli kan kayak gitu. Jadi di sini tuh murni bisnis guys, bukan apa itu namanya, bukan pesugihan, bukan ini murni bisnis, bukan ternak tuyul atau apa gitu, bukan ya. Jadi di PLBS ini tanpa biaya distribusi seperti itu. Jadi langsung tuh guys, dari produsen langsung ke bahkan langsung ke konsumen gitu. Dan konsumen ini ya nanti dia bisa memilih tuh, kayaknya aku yakin bakal sukses di sini, dia langsung bisa jadi stokis gitu. Kalau dia jadi stokis ya, lalu dia bekerja keras tuh untuk membangun sistem jaringan bisnisnya yang udah disiapkan dari perusahaan. Nah itu
nanti dia punya mitra dan nanti ke konsumen lagi seperti itu. Dan di sini uh, dari keuntungan apa tuh namanya ya, dari keuntungan persepsi masyarakat, kalau di sini itu mengatakan selalu nguntungin yang di atas, itu nggak bener guys. Karena apa? Contoh nih ya, Pak Ah dan Haris itu dia itu udah dapat, wah banyak guys, wah berapa miliar tuh dia. Dan orang yang daftar sebelum dia itu baru dapat cuman berapa miliar doang gitu. Dan Pak Ah dan Haris itu udah sampai mungkin berapa tuh, mungkin 8 miliar mungkin dia tuh udah dapat. Yang upline-nya itu paling dia cuma dapat berapa tuh ya, paling dapat 1 miliar. Dan di atasnya itu juga bisa, karena di sini bina kanan bina kiri. Kalau yang jalan cuman kanan doang ya, dia nggak kerja, dia nggak bisa dapat penghasilan gitu. Kalau dia bina kanan sama bina kiri, ya nanti dia bakal apa tuh namanya, dia itu kerja gitu, dia itu kerja membina gitu, dia bekerja membina dan dia dapat penghasilan kayak gitu. Oke, di sini keterangannya tanpa biaya distribusi, tanpa biaya promosi atau iklan. Nah, jadi perusahaan tidak mengeluarkan biaya promosi atau iklan. Ya, terus yang iklan siapa? Ya para mitra-mitranya ini gitu. Dan mitra-mitra ini juga dibayar 40% gitu. Jadi layak gitu loh, guys. Karena apa? Karena pada jalur konvensional ini juga uh, tetap dikeluarkan gitu. Mau pakai yang konvensional, mau pakai yang apa itu namanya, penjualan langsung ya, itu uh, iklan itu tetap harus jalan kayak gitu. Karena yang namanya konsumen itu dia nggak tahu gitu. Dia kalau butuh sesuatu, kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu ya nggak kenal gitu, ya nggak beli kan gitu. Ya kayak ya gitulah, kalau nggak kenal nggak beli, udah dikenalin aja belum jodoh kan kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus ada untuk mitra ya, ini 40% ini untuk mitra ya. Mitra ini dapat komisi ya. Komisi harian itu misal kalian bisa ngejual 2,1 juta, itu kalian dapat langsung 400.000. Kalau kalian bisa ngejual 6,1 juta, kalian tuh langsung dapat 1,2 juta seperti itu ya, seperti itu dan seterusnya ya. Terus ada komisi reward. Reward ini adalah berbentuk poin, dan poin tersebut ini kan banyak tuh ya, yang poin itu kayak itu nggak kerja tapi dibayar dapat poin kan kayak gitu. Jadi ini yang gini loh guys, poin itu misal kalian punya sebuah bisnis ya, terus kalian punya sebuah bisnis, terus kalian itu bikin challenge gitu. Kalau kalian bisa ngejual satu, kalian dapat 1 poin gitu. Kalau kalian ngejual 2, kalian dapat 2 poin. Kalau nggak kalian ngejual 3, kalian dapat 3 poin kayak gitu, ya kan? Nah seperti itu. Ya kan nggak masalah gitu. Jadi itu dari perusahaan, dan udah dicek dari Majelis Ulama Indonesia, dan alhamdulillah udah dapat sertifikat halal seperti itu. Jadi dari misal ada orang beli dari mitra, terus uang itu keuntungannya itu kan langsung dari perusahaan ya. Nah perusahaan itu langsung dia itu bagi-bagi gitu.
Ah, ini buat kamu, itu buat kamu, ini buat kamu. Kamu ngejual satu toh, ini tak kasih 1 poin. Kamu ngejual berapa? Ya tak kasih 1 poin. Kamu jual, ini tak kasih 1 poin. Nah, seperti itu ya boleh-boleh saja kan? Seperti itu ya. Jadi uh, intinya tuh persepsi kalian itu apa tuh namanya ya? Terserah sih. Kalau aku gak bisa ngubah, intinya persepsi itu yang baik gitu. Kita tuh jangan terlalu banyak apa namanya? Kita itu jangan terlalu banyak berburuk sangka gitu. Prasangka buruk gitu. Karena banyak berprasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya apalagi kalau udah ditunjuk tuh ya, itu kan namanya udah menuduh ya, sedusta-dustanya sebuah penuduhan kayak gitu. Jadi nanti kalau pikiran negatif itu kok diterusin ya, itu malah nanti jadinya jelek, jadinya fitnah gitu loh guys ya. Dan itu akan menghambat perkembangan kalian sendiri gitu. Jadi kalau mindset kita positif, kita ini bergerak juga positif ya, itu insya Allah hasilnya juga akan positif seperti itu. Tinggal kalian melayakkan diri ya. Seperti tadi tuh ceritaku, anak kecil baru bisa berjalan, bisa ngomong dikit-dikit, minta sepeda motor, ya belum dikasih kan kayak gitu. Jadi di sini tuh bertumbuh seperti itu. Maksudnya bertumbuh tuh secara spiritual, secara mental ya. Seperti itu. Nggak mudah baperan ya. Nggak mudah baperan, nggak mudah putus asa, nggak mudah pokoknya keren deh guys kalau di sini tuh. Terus ada reward royalty. Nah, ini royalty kepemimpinan ya. Ini sama kayak tadi itu. Dari perusahaan terus ngasih ke para pembimbing sama para mitra seperti itu. Oke, untuk profil perusahaan, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau PT BES adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan langsung berjenjang. Visi dari perusahaan, 1, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba. Nah, jarang banget nih guys, misal perusahaan ini ingin mitra-mitranya atau karyawannya misalnya kayak gitu ya, itu kaya gitu. Kenapa gitu? Lah ini terbebas dari hutang dan riba, padahal riba itu karena kita itu ingin beli sesuatu yang mungkin belum saatnya kita membeli gitu. Belum punya uang beli rumah, akhirnya belum punya uang beli rumah, belum punya uang beli mobil gitu. Caranya gimana? Utang bank kan kayak gitu. Nah, supaya tidak utang bank, jadi perusahaan ini punya visi biar menjadi seorang pebisnis gitu, dan handal di situ, terus sukses kaya di situ seperti itu. Ini visi perusahaan, cuman kan apa tuh namanya, kalau kalian menanam ya, misal kalian menanam padi ini ya, visi itu kan tujuan kayak gitu. Misal kalian menanam padi atau apa ya, kira-kira padi itu semuanya akan berisi atau enggak kan kayak gitu ya kan. Kalau semuanya berisi, nah
itu bagus. Tapi kita lihat memang ya umumnya kayak gitu ya, sunatullahnya tuh kayak gitu. Ada yang berisi, ada yang nggak berisi ya, ada yang setengah mateng. Nah kayak gitu. Jadi emang visi perusahaan ini patut kita apresiasi gitu loh guys, maksudnya. Yang kedua, visi dari Eco Racing PT Badung Eco Sinergi Teknologi adalah menjadi perusahaan network marketing terbesar di Asia Tenggara. Dan ini alhamdulillah udah ada cabang ya di Arab Saudi, di Brunei, moga-moga nggak salah ya. Terus di mana tuh udah sampai Amerika juga, seperti itu. Visi ya tadi. Misi dari PT BES ini satu, melayani dengan profesional. Melayani dengan profesional. Ya. Yang kedua, memberikan produk yang berkualitas dan peluang usaha gitu. Memberikan produk yang berkualitas dan peluang usaha. Misal gini loh guys. Misal kalian beli produk ya berkualitas gitu, terus kalian dapat bisnisnya gitu kan, keren ya kan. Kalau kalian beli produk terus nggak dapat produknya gitu, dimana kayak mau di apa tuh namanya, warung dengan logo A atau dengan logo I atau banyak lah tuh, kalau kalian beli dapat barangnya ya, terus kalian bawa pulang gitu, pertanyaan selanjutnya, kalian dapat bisnisnya apa enggak gitu. Kalau kalian dapat bisnisnya ya berarti keren gitu, tapi kenyataannya kan enggak gitu. Yang bisa kayak gitu ya penjualan langsung gitu, penjualan langsung berbasis syariah gitu. Dan alhamdulillah udah dapat sertifikat halal ya. Memberikan yang nomor 3, melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan bermanfaat bagi sesama ya. Jadi di sini kita ini sama-sama saling mendoakan supaya sukses, bisa beli mobil, rumah, apa aja impian kalian tanpa hutang sama bank gitu. Jadi keren guys, beli motor, beli rumah, beli apa aja sesuai suka kalian ya, tanpa hutang bank gitu ya. Ini luar biasa guys, saling bersinergi kayak gitu. Yang nomor 4 ini menciptakan 1000 orang lunas hutang atau cicilan setiap tahun. Menciptakan 1000 orang lunas hutang atau cicilan setiap tahun. Nah, Masya Allah nih. Jadi dalam 1 tahun itu lebih dari 1000 ya, ribuan tuh udah dapat mobil ya, udah dapat motor ya, motor atau umroh ya 20 juta, atau dan mobilio 150 juta, terus mobil Pajero 500 juta, terus rumah 1 miliar, seperti itu. Alhamdulillah ya. Jadi ini niat yang baik, alhamdulillah ditolong sama Allah, seperti itu. Dan moto dari perusahaan adalah Go Berkah No Riba. Nah, alamatnya ada di Grand Surapati Core Blok B 9 strip 11,
B23/25 Jalan PHH Mustafa nomor 39 Bandung, Jawa Barat. Kode pos 40192. Nomor telepon 022 205 10553. Dan ini produk Eco Racing ini udah punya sertifikat International Organization for Standardization, udah standar nasional ya guys ya produk Eco Racing ini. Dan untuk legalitasnya ini udah ada nomor induk perusahaan, SIUP KBLI, izin operasional KBLI ya 47999. Terus udah dapat sertifikat AP2LI, udah punya sertifikat juga SIUP perdagangan langsung dan surat SK Menkumham ya, udah dapat sertifikat ini ya, kalian bisa lihat ya. Nah ini udah komplit ya. Ya. Nah kayak gini. Dan udah dapat fatwa MUI sistem pemasaran PTB sesuai syariah. Jadi dalam pengawasan terus diawasi lah, insya Allah. Terus sudah dapat sertifikat dari sistem yang sekarang ini. Moga-moga kedepannya tetap diawasi sama MUI. Jadi kalian tenang, insya Allah. Pokoknya kalau bisnisnya halal, terus produknya halal, insya Allah kalian tenang karena di sini udah dapat fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini aku perlihatin ya guys ya. Nah, sistem penjualannya juga udah ya. Oke. Oke, sampai di sini aja dulu ya guys ya. Udah hampir 1 jam nih. Udah hampir 1 jam. Dasar. Oke, gitu aja. Untuk nanti kita akan bahas apa ya? Produk-produk sama apa ini? Produk-produk sama cara menjalankan bisnisnya. Terus ada bonus penjualan langsung, ada bonus unlimited flash out, ada bonus plan B, bonus plan A, bonus plan B, bonus plan B, plan B repeat order, royalty RO ya, plan B, bonus plan B, royalty RO kepemimpinan, dan yang ditunggu-tunggu adalah reward plan C. Nah ini campuran guys, jadi yang plan C ini yang ditunggu-tunggu karena di sini inilah yang apa namanya, jadi acuan biar gue berkah nuriba itu. Allah, ini udah banyak nih ya guys ya, yang udah dapet ini yang udah dapat 1 miliar ini sekarang udah bertambah karena ini udah 2 bulan yang lalu nih ya. Mana di sini tuh cepet guys. Ini udah 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 kali 3
12 nah 12 24 tambah 24 kurang lebih 40 50 lebih ya, 48 47 kayaknya. 47 itu udah dapat rumah, motor, mobil, dan apa tuh namanya, di bawah jaringannya itu juga bukannya nggak dapat, udah ada juga yang dapat umroh, udah ada yang dapat mobilio seperti itu ya. Ini namanya sistem bisnisnya ini kayak gini, tapi dalam prakteknya ya tetap saling bantu membantu, saling mendoakan agar sukses dunia akhirat tanpa hutang dan riba. Oke, nanti kita lanjutin di lain kesempatan. Itu aja dulu dari saya, udah hasar. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.